Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kamis tanggal 6 Agustus 2020 kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu ya, walaupun hanya lewat video saja, tapi anak-anak masih semangat kan? Namun sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini mata pelajaran akidah akhlak untuk pelajaran 2 kita akan membahas tentang Asmaul Husna ya anak-anak. Nah, sebelum ke materi, anak-anak silahkan perhatikan gambar berikut ini ya. Kira-kira ada yang tahu nggak ini gambarnya siapa? Ya betul, ini adalah Raja Henry. Beliau adalah Raja Inggris yang berkuasa dari 21 April 1509 hingga kematiannya. Tapi siapa yang menguasai seluruh dunia beserta isinya? Dan yang kedua ini gambar orang yang sangat perkasa. Namun siapa yang maha perkasa? Yang mampu memaksa dan mengalahkan musuh-musuhnya, sedang musuhnya tidak mampu mengalahkan dan memaksanya. Siapa? Kita cari tahu di pembahasan berikut ini yuk, silahkan diperhatikan. Nah, Asmaul Husna yang pertama yaitu Al-Malik. Al-Malik artinya yang maharaja. Jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya bahwa Allah lah yang merajai segala raja dan zat yang berkuasa di bumi ini. Jadi makna Asmaul Husna Al-Malik tersebut juga bisa didefinisikan sebagai raja dari semua raja di alam semesta. Nah, zat yang memiliki kerajaan berarti dia apa? Memiliki kewenangan mutlak untuk mengatur dan memutuskan kepentingan seluruh makhluk tanpa butuh bantuan, tanpa bisa dihalangi, tanpa butuh pendukung. Nah, Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan itu dengan dibarengi keagungan dan kemuliaan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 247, dan nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya, dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak. Nabi menjawab, Allah telah memilihnya menjadi raja kamu dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik. Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang dia kehendakinya, dan Allah maha luas, maha mengetahui. Nah, jika kita menjadi pemimpin, kita harus mempunyai sifat Al-Malik ya anak-anak. Nah, menjadi pemimpin itu harus dengan baik dan benar, tidak boleh sombong dan tidak boleh absolut jikalau memimpin. Nah, karena sifat sombong dan absolut akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Meneladani Asmaul Husna Al-Malik berarti bagaimana? Kita harus sanggup menguasai diri sendiri. Alasannya kenapa? Karena menguasai diri sendiri itu lebih sulit ya daripada menguasai orang lain. Yang kedua yaitu Al-Aziz ya, artinya maha perkasa. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjuk pada pengertian kekuatan, hegemoni, ketinggian, dan mengendalikan. Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Yasin ayat 1-5 yang menunjukkan bahwa dirinya yang memiliki maha keperkasaan dan maha kasih sayang ya, yang artinya begini, Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sungguh engkau Muhammad adalah salah seorang dari rasul-rasul yang berada di atas jalan yang lurus sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah yang maha perkasa, maha penyayang. Di dalam ayat ini Allah memaklumatkan bahwa dirinya lah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Tiada yang bisa mengungguli keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya dalam menggerakkan matahari di atas kita, Allah Subhanahu wa taala maha perkasa untuk menjaganya sampai hari kiamat nanti ya. Dalam Al-Quran penyebutan Al-Aziz seringkali diiringi dengan kata Al-Hakim atau Al-Rahim. Misalnya dalam surat Al-Maidah ayat 118 berikut ini.
Jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah Al-Aziz dan Al-Hakim, yang maha perkasa, maha bijaksana. Hal ini menunjukkan bahwa sifat maha keperkasaan, maha kekuatannya, sifat maha mengendalikannya senantiasa diiringi dengan kebijaksanaan Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Adapun cara meneladani Asmaul Husna Al-Aziz adalah senantiasa bersikap tegar dan pantang menyerah. Asmaul Husna yang ketiga yaitu Al-Qudus, artinya Allah Maha Suci. Jadi maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu suci dari sifat keji, jahat dan hal-hal yang negatif lainnya. Sehingga makna dari Al-Qudus adalah menyucikan atau menjauhkan dari kejahatan. Asmaul Husna Al-Qudus disebutkan dalam Quran Al-Jumu'ah ayat 1. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah, Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Nah, cara meneladani Asmaul Husna Al-Qudus yaitu membersihkan pikiran dan hati dari segala sifat tercela. Kemudian berbuat baik dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat murka bila dipersekutukan oleh hambanya. Nah, untuk itu sembahlah Allah dengan sungguh-sungguh. Mintalah pertolongan setiap menghadapi kesulitan hanya kepada Allah. Kerjakan segala perintahnya dan jauhi segala larangannya. Sekian pelajaran hari ini, semoga apa yang telah Bu Rina sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat ya belajar di rumahnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.